Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kisah kali ini kita nanti akan belajar bagaimana Rasulullah SAW mengentaskan kemiskinan dengan cara yang produktif, dengan cara yang lebih permanen. Kala itu Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di majelis ilmu bersama para sahabat beliau. Singkat cerita kemudian datanglah seorang pengemis yang meminta-minta. Lalu Rasulullah bertanya kepada pengemis tersebut, "Ya fulan, wahai fulan, apakah engkau mempunyai sesuatu di rumah?" "Tentu saja ya Rasulullah, aku mempunyai pakaian dan aku mempunyai satu biji cangkir." "Kalau begitu, kau ambil cangkir itu dan bawa ke sini." Pulanglah pengemis tersebut untuk mengambil cangkir. Begitu sampai di tempat yang tadi, lalu Rasulullah SAW meminta cangkir tersebut, mengangkatnya, dan berkata kepada para sahabat-sahabat yang duduk di sekeliling beliau, "Wahai para sahabatku, siapakah yang mau membeli cangkir ini?" Ada yang tunjuk jari, harganya sekian. Ada lagi yang lebih mahal, sekian. Ada yang lagi lebih mahal, sekian. Seperti orang melelang lah bahasanya. Yang terakhir adalah, saya akan belinya 1 dirham. Ada lagi, saya akan belinya 2 dirham. Singkat cerita kemudian terjuallah cangkir tersebut milik pengemis 2 dirham. Setelah ada 2 dirham, maka Rasulullah SAW menyerahkan uang 2 dirham tersebut kepada pengemis tadi. "Wahai fulan, bawa uang 2 dirham ini, sebagian kau beli makan untuk keluargamu, dan yang sebagian yang lain kau belikan kapak untuk kau mencari kayu bakar, dan aku tidak ingin melihatmu selama 2 minggu ke depan." Singkat cerita kemudian, betul bahwa sampai 2 minggu kemudian pengemis tersebut tidak menampakkan dirinya. Setelah 2 minggu, barulah dia menampakkan dirinya, laporan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kini aku telah memiliki pekerjaan, yakni mencari kayu bakar, yang kemudian aku jual setiap harinya, ku belikan makanan untuk keluargaku. Ini ternyata masih sisa banyak. Buat apakah? Silahkan kau berikan untuk keluargamu, kau berikan untuk anak-anakmu, kau beli baju dan sebagainya." Sesungguhnya, kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kau bekerja dengan tanganmu sendiri adalah jauh lebih mulia. Tidak boleh bagi seorang mukmin meminta-minta kecuali dalam 3 hal. Yang pertama adalah ketika seorang sakit dan sudah tidak ada cara lain kecuali meminta. Nomor 2, ketika orang terlilit hutang dan tidak ada cara lain kecuali meminta. Dan nomor 3 adalah ketika seseorang tidak punya apa-apa sama sekali kecuali dengan cara meminta." Saudara-saudari rahimakumullah, setiap kita tentu tidak pernah mengalami 3 fase tersebut. Sehingga bagi kita, semoga kita termasuk orang-orang yang dapat memberi. Namun memberinya pun harus menggunakan tata cara sebagaimana Rasulullah SAW memberi, yakni dengan cara tidak hanya selalu memberi ikan, melainkan memberi juga kailnya. Alhasil, mari kita belajar dari Rasulullah SAW bagaimana beliau mengentaskan kemiskinan kala itu, yakni dengan cara sodakoh, namun sodakoh yang produktif, bukan konsumtif, produktif. Maka ada beberapa dari lembaga-lembaga yang membuka peluang sodakoh seperti itu, yang sodakoh itu bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk diproduksi berulang kali. Seperti misalkan di tempat kami, karena ada beberapa santri yang memang nantinya akan menjadi para programmer,
media atau ya semacam memproduksi sesuatu yang berhasil dengan komputer, maka siapa yang mensedekahkan komputer itu, hal itu akan menjadi sesuatu yang produktif terus berkelanjutan, dan ini akan jauh lebih baik kemanfaatannya selain kita meniru Rasulullah SAW. Dewi bersedekah dengan cara memberi sesuatu yang bisa memproduksi kebaikan lagi dan lagi. Matur nuwun, terima kasih. Saya Kang Riyad dari Hikam Pondok Doaku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah. Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwahlah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya. Dengan seperti itu maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah. Prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.